Selamat pagi Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini perkenankan saya untuk memberikan rasa hormat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada senior saya, kepada sahabat saya, kepada kakanda saya, Yayak Yatmaka, yang akan berpameran di Dewan Kesenian Surabaya dengan mengusung tema gambar sebagai senjata rakyat, sebagai media pendidikan untuk tidak saja berpikir merdeka, tapi juga mengaktualisasikan nilai-nilai jiwa yang merdeka, jiwa yang bebas. Jadi saya bersyukur sekali ada momentum pameran Bung Yaya di persis 20 Mei 2021, berarti momentum itu 23 tahun pasca reformasi. Saya pikir itu momentum yang benar-benar teramat sangat signifikan, teramat sangat penting, karena di dalam tema yang diusung oleh Bung Yaya itu juga sekaligus ada perihal nurani menggugat reformasi. Jadi itu perihal yang teramat sangat penting. Kenapa? Karena selama 23 tahun reformasi memang teramat banyak hal yang memang harus dikritisi sebagai salah satu Dewan Kesenian ini sebagai salah satu komunitas, sebagai salah satu entitas yang benar-benar mencintai merah putih, yang benar-benar mencintai Republik ini. Jadi saya pribadi berharap bahwa pameran ini bisa memberikan sumbangsi yang strategis buat perjalanan Indonesia ke depan. Sebab kalau bicara tentang Trisakti Bung Karno, kemandirian di bidang politik, kemandirian di bidang ekonomi, dan kepribadian di dalam kebudayaan nasional, saya kira hal yang masih bisa kita genggam dengan utuh adalah perihal bagaimana mengolah berkepribadian di dalam kebudayaan. Sebab kalau kita ngomong tentang kemandirian di bidang politik, kemandirian di bidang ekonomi, di tengah pergaulan internasional, di tengah-tengah globalisasi yang sedemikian deras menghunjam, saya kira susah kita mempertahankan kemandirian di bidang politik, susah kita mempertahankan kemandirian di bidang ekonomi. Tapi satu hal, bahwa kemandirian di dalam kebudayaan nasional itu adalah satu hal penting yang masih bisa kita raih, masih kita bisa perjuangkan di dalam kaitan dengan national and character building. Jadi karena tinggal satu hal, perkara kebudayaan itu yang bisa kita raih, maka pameran ini menjadi satu hal yang sangat penting, menjadi sangat strategis. Sebab rakyat itu benar-benar tidak bisa dipisahkan dari kemelekatan visual. Di mana-mana visual itu menjejali benak, visual itu benar-benar mendikte keseharian kita semua. Sehingga dengan pamerannya Bung Yaya itu, saya yakin ini akan bisa menjadi setitik api atau setitik cahaya untuk menginspirasi banyak orang. Nah, saya berharap juga para penguasa lokal kota, para penguasa provinsi juga benar-benar punya apresiasi yang benar terhadap pameran ini, sehingga nanti ketika pameran selesai, ini tidak kemudian selesai begitu saja, tapi akan ada kesinambungan berikutnya, entah itu di dalam bentuk diskusi dalam bentuk FGD misalnya ya, untuk benar-benar supaya menerjemahkan bagaimana national and character building itu benar-benar bisa diperjuangkan dan benar-benar bisa
majukan betul, karena sudah ada undang-undang pemajuan kebudayaan. Dan satu hal yang penting lagi adalah bahwa Surabaya ini adalah punya spirit sebagai inisiator. Bung Karno lahir di Surabaya, coba nama-nama besar. Jadi dulu para founding father itu ketika menggagas tentang Indonesia merdeka, ya di Surabaya ini, sehingga saya berharap dan saya berdoa supaya pameran ini benar-benar menjadi setitik api, benar-benar bisa menjadi setitik cahaya untuk mengelola masa depan Indonesia dengan lebih baik. Saya pikir itu saja, dan saya berharap kita semua tetap bersikap dan berpikir merdeka. Selamat pagi kawan-kawan di Surabaya. Hari ini hari bahagia karena sahabat kawan lama saya, Yayat Yatmika, akan membuka pameran yang kesekian kalinya di Surabaya. Yaya ini sangat unik, apalagi tema pameran lukisan hari ini, gambar untuk rakyat, gambar untuk keadilan dan perjuangan rakyat, itu luar biasa sekali. Memang itulah roh dan jiwanya Yaya sejak muda. Lukisan-lukisannya mencerminkan penderitaan rakyat, kesulitan rakyat, dan harapan rakyat. Yaya Yatmika satu-satunya pelukis yang diubah-ubah oleh pemerintahan Orde, karena lukisannya waktu itu tahun 78 sangat kritis sekali terhadap pemerintahan Orde. Dia terpaksa harus kabur, diubah sama Intel, ya, lewat Batam ke Singapura, dari Singapura terus ke Jerman, tinggal lama sekali di Jerman, kawin menikah dengan orang Jerman, punya anak 2, baru setelah Soeharto jatuh dia kembali ke Indonesia. Jadi dari sejarah hidupnya saja sudah luar biasa. Lukisannya agak unik ya, karena biasanya lukisan-lukisan yang pro rakyat itu dilukis selalu dengan hitam putih, dengan kesan realis, sehingga serem gitu. Tapi ya dia lukis rakyat yang hidupnya susah, tapi tetap rakyatnya ada optimisme, ada harapan, dan kadang-kadang ketawa bahagia karena dia gunakan warna. Jadi ini aliran unik di dunia. Kebanyakan lukisan tentang rakyat itu black and white, realis. Yaya mungkin cuma ada 2 atau 3 pelukis di dunia yang menggunakan warna untuk menjelaskan kehidupan, kesusahan rakyat, sehingga masih ada warna optimisme dan gembiranya. Dan itulah Yaya, dia betul-betul menghayati penderitaan rakyat, tetapi tetap ada harapan terhadap perbaikan dan kegembiraan. Dan tema pameran kali ini, lukisan untuk keadilan dan perjuangan rakyat, itu bagus sekali. Beberapa memang serem, ya. Saya aja pernah dikasih lukisan yang saya nggak berani pasang zaman Orde, ya kan. Tapi saya percaya orang-orang yang mengagumi lukisan Yaya, kolektornya, nanti itu dia akan jadi pelukis terkenal. Dia sudah jadi pelukis terkenal di Indonesia, akan lebih terkenal lagi di masa depan. Ya, karena memang pelukis begitu biasanya, ya kan. Belum terkenal, belum banyak yang menyadari bagaimana lukisan ini uniknya. Ya, baru setelah 2 tahun kemudian orang sadar lukisan ini unik sekali. Itulah Yaya, keberpihakannya pada rakyat luar biasa. Selamat,
Dengan ini saya buka resmi pameran gambar untuk keadilan dan perjuangan rakyat. Selamat. Demi kehormatan seluruh bangsa Indonesia, atas nama Ibu Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar Parawansa, atas nama Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Jawa Timur, Bapak Kusnadi, atas nama Menteri Koordinator Kemaritiman, Bapak Dr. Rizal Ramli, atas nama Ketua Dewan Kesenian Surabaya, Bapak Trisman Hadi, maka pameran ini dibuka.